Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pertemuan mata kuliah bahasa komputer. Pada kali ini kita akan bahas mengenai manfaat Excel dalam penyusunan rencana anggaran biaya yang biasanya umum kita gunakan dalam pekerjaan keteknik sipilan. Jadi rekan-rekan yang biasa di lapangan biasanya sudah uh, mempunyai file yang Excel isinya cover, ya, kemudian gambar, paket volume, upah, bahan, jadwal, rincian, analisa kesatuan, time schedule, BOQ, ya, eh, kemudian rekap. Nah, tentu ini penting karena cover itu biasa sebagai nanti dalam hal tampilan awal kita perlu. Biasanya beberapa hal yang perlu diketahui adalah eh, nama dinasnya itu atau nama pemiliknya, kemudian atau eh, dari kop tertentu, ya, kemudian nama proyeknya, kegiatannya apa, kemudian logo dari dinas atau dari eh, owner atau apa yang bisa menjadikan itu adalah kepemilikan. Dalam hal ini kita coba ini adalah di kita, ya. Kemudian disusun oleh tentunya kalau personal itu ada nama itu, ya, kalau institusi kemudian CV dan sebagainya, ya. Dalam hal ini kita coba ini nanti nama mahasiswa dengan NIM, ya, kemudian di dosen Nurrohman. Nah, dalam proyek biasanya ini juga bisa nama institusi, CV atau PT apa, perancangnya, kemudian ini di bawah menunjukkan institusi dari ini apa, pemiliknya, ya. Dalam hal ini kita coba program studi Fakultas Teknik Universitas Praminoto, ya. Ya. Nah, rekan-rekan, mata cover ini tentu ini opsional, ya. Ini kita mencoba saja untuk membuat RAP dengan sederhana pembangunan paket pekarangan, ya. Jadi kita tahu dalam pekarangan ini seandainya kita mempunyai lahan, ya, ukuran satu panjang, ya, kali lebar dengan pintu 5 meter, ya. Kita mencoba panjangnya dengan istilah 1B, apa panjangnya dengan 2A, lebarnya dengan 1B, di mana karakter B dan A adalah karakter dari ini mahasiswa, ini, ya, ya, sorry, ini mahasiswa, ya. Kemudian ini adalah potongan cross section dari pagarnya berupa sederhana aja biar mudah untuk hitungan. Jadi ada galian, ada lantai kerja, ya. Kemudian ada pasan batu kali, ada urukan, di atasnya di sini ada uh, sloof itu, ya. Kemudian di atas sana ada taslam, yaitu pasangan dengan campuran yang lebih rapat, ya, satu sisi banding dua atau banding tiga. Kemudian di atasnya lagi di sini ada ada pasang tembok, ya, atau bata yang biasanya 1:4, ya, satu PC dibanding 4 pasir atau 6 pasir itu, ya. Kemudian di atasnya lagi untuk pengaku ada ring bal, ya, ukuran 15-15. Nah, rekan-rekan, kita mencoba di sini misalnya kita kasih nama tadi bagus dengan nomor NIM, ya, 225087 misalkan, ya. Nah, ini sebenarnya kita tidak tahu bagaimana supaya efektif. Jadi tidak langsung ditulis 8 dan 7 ini gitu, ya. Tapi kita pengen sesuai karakter yang mudah, ya, walaupun ini bisa dilakukan, ya. Tapi kalau saya minta misalkan tuliskan rumus untuk mengambil data otomatis, ya, maka ini bisa kita dengan cara
Kalau kita nulis left, itu ya, left angka di sini ya, itu berarti ngambil dari kiri pada berapa karakter. Kalau kita ngambil 2 karakter, akan tertulis 22 ya. Kalau kita ngambil dari kanan, berarti right itu ya, akan tertulis 87 ya. Contoh juga eh, misalkan AA yang dimaksud di sini 7, kalau minta di sini berarti kita langsung sama dengan right ya, ya pada sel tunjukkan selnya di sini ngambil karakter yang pertama, yaitu akan 7. Nah, bagaimana kalau kita ngambil yang di B di sini adalah karakter kedua dari kiri, maka dari angka ini bisa kita ini kurung, tapi ini kita ambil dari kanannya, dari kirinya, left dari angka tersebut ya, kita ambil karakter 1. Nah, misalkan seperti itu, maka akan tertulis 8 ya. Nah, kemudian pagar luas lebar pagar. Lebar adalah 1B. Saya bisa saja nulis secara manual 1,8 ya, karena B-nya sudah ada 1,8 gitu. Dan Pak lebar pagar adalah 2,7 misalnya seperti itu. Nah, tapi Excel itu bisa membantu kita untuk manakala setelah angka tersebut ini sebagai variabel yang dirubah-rubah, bagaimana lebar ini otomatis. Kita bisa tuliskan dengan cara angka 1 ditambah dengan L-nya. L-nya itu adalah B di sini. Nah, gitu. 18. Nah, jadi ini 2 tambahnya dengan pakai simbol dan ya, dan 7. Nah, begitu. Ini otomatis. Jadi kalau kita ganti ini kurang 96 otomatis ya, kan gitu. Nah, luas luas biasanya kita panjang lebar ya. Ya, jadi panjang lebar bisa kita tadi A dan B kali A ya. Apa benar B kali A? Bukan B kali A ya, tapi lebar kali panjang ya. Oke, kemudian volume adalah kelilingnya, keliling dari pekarangan ini, dan dikurangi nanti adalah 5 untuk pintunya. Jadi akan sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali panjang tambah lebar, dan lebar tambah panjang sama aja. Kemudian dikurangi 5. Nah, misalnya gitu, 85 panjangnya. Ini nanti akan berguna untuk penyusunan di volume. Nah, kemudian di sini ada tinggi. Kalau kita tulis dari tinggi tembok ini, tingginya berapa? Kita tambahin lah. Tinggi pagar. Nah, itu. Tinggi pagar. Tinggi pagar berapa ya di sini? Nah, maka sama dengan 1 ditambah dengan B-nya. Nah, hati-hati, itu ada komanya ya. Jadi karena ini satuannya meter. Ya, 1, meter. Nah, ini. Nah, gitu. Belum bunyi ya. 1, kenapa nggak bisa ini? 1 tambah koma nggak bisa. Kita gunakan karakter ya. Jadi 1 koma ditambah ini nggak bisa ya. Nah, kalau jadi ditambah titik pun ini karena di sini adalah menjadi karakter bukan angka. Ya. Sehingga dari sini kita perlu menambahkan ya tadi bahkan kemudian koma ya. Nah, seperti ini akan menjadi 1,9. Nah, itu ya.
Nah, rekan-rekan, eh, manakala rekan-rekan ya ini tadi misalkan ya menambahi ini langsung di sana ada satuannya tapi dalam satu satu ini satu sel itu ya, maka bisa aja ini kita tambahkan lagi satuannya. Nah, pakai tanda tutup, nah mau tambah spasi meter, nah maka, maka kan ya jangan lupa di kurung tutupnya, nah akan berubah gitu. Sorry ini, nah seperti itu. Nah, eh, itu beberapa ya. Begitu juga yang di A bisa aja tambahin ya kan gitu. Nah, tapi nanti untuk perkalian hati-hati ya karena ini akan menjadi satu sel. Jadi kalau ini kita tambahi gitu ya. Jadi misalkan tambah stroke kemudian tambah meter ya misalkan ya. Nah, akan berubah menjadi seperti itu. Perkaliannya otomatis di sini ada jadi lebar pagar di sini jadi ref ya, ref gitu. Jadi walaupun bisa dieksekusi. Oke, ini terkait dengan gambar ya. Jadi gambar dengan produksi kita akan mencoba masuk ke volume. Nah, perbedaan volume. Nah, eh, di sini umumnya setiap setiap awal di header itu ada hal yang sama, eh, identitas. Ya, identitas itu kita bisa masukkan link sama dengan ngambil dari mana yang akan menjadi acuan untuk sebagai apa induknya ya. Mungkin di gambar type, oke, kita ambil dari sini. Nah, akan, nah belum, nah ini karena kalau nol ini karena mintanya ini dalam di sana sudah dalam merger ya, jadi akan satu aja begitu. Nah, ini kalau karakternya sama, kerjaan, lintas, NIM dan sebagainya bisa kita copy atau ke bawah. Nah, apakah sama? Nah, karena di sini ada sel yang berbeda, kan gitu ya. Jadi ada sel yang berbeda sehingga tidak bisa semuanya. Mungkin sampai di sini. Nah, begitu di sini beda, kita minta di sana. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, karena ada uh, apa? Ada posisi mergernya, lokasi. Ya, ini ya, lokasi Kota Jogja misalkan ya, Manggaran dan rekan-rekan, apa pentingnya lokasi eh, dan tahun? Di sini penting nanti untuk kaitan dengan harga satuan karena harga satuan upah dan barang akan berbeda antara Kota Jogja dengan Papua misalkan ya. Demikian juga tahun. Tahunnya akan berbeda manakala tahun 2022 dengan misalkan 2010 ya, mesti harganya akan berbeda. Jadi penting menuliskan ini. Jadi sangat penting untuk nama pekerjaan, kemudian lokasi kota ini penting. Nah, ini kalau tadi ada kurang satu karakter ini, uh, silakan tambahkan ya, bisa seperti itu. Nah, rekan-rekan, kita mulai menghitung volume. Nah, dalam volume uh, kita perlu membuat ini tabel ya untuk memudahkan. Jadi ada nomor. Ini saja cukup dengan macam pekerjaan saja bisa atau jenis pekerjaan. Ya. Kemudian ada dimensi. Dimensi itu yang terkait dengan panjang, lebar, tinggi itu ya. Kemudian jumlah. Ya. Nah kemudian nanti hasil operasionalnya bisa luas, bisa volume, ya, bisa jumlah kan gitu ya. Nah sehingga nanti akan total volume itu akan kita pilih yang berhubungan dengan satuan. Apakah pilihnya volume atau pilihnya luas. Ya.
Ini akan menentukan. Karena rekan-rekan kalau misalkan pekerjaan lantai ini yang dituliskan satuannya adalah luas. Ya. Kalau pengukuran boplang itu adalah eh, nanti patok yang akan digunakan untuk pengukuran elevasi, panjang dan sebagainya itu akan ditaruh keliling. Ya. Jadi satuannya adalah panjang. Kalau untuk galian eh, batu kali atau tanah ini satuannya adalah meter kubik. Maka yang dengan adalah nanti akan terkait dengan eksekusi apa yang akan diminta terhadap satuannya. Ini satuan ini penting karena akan nanti terkait dengan analisa harga satuan. Jadi harus diingat ini penting ya. Oke, misalkan pengukuran dan pasang boplang ya. Tadi kita di sini baru sketsnya ada panjang lebar. Kita tahu bahwa panjangnya berapa ya. Tadi kita sebenarnya sudah diberi guidance pengukuran panjangnya. Kalau dari gambar di sini panjangnya adalah 26, nah, misalkan gitu. Nah, kemudian lebarnya berapa? Kita tadi diberi guidance di sini lebarnya 19 meter. Nah, di sini manakala ini angka tapi karena uh, berbeda karena ini menjadi karakter yang sama dengan sana itu tidak otomatis menurut angkanya walaupun di sini kalau kita ya di sini ya ada minta minta ini nggak bisa rekan-rekan minta ada ininya apa komanya cuma nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya kalau gitu ini soalnya jadi karakter teks apakah bisa dihitung dikasih luas kita coba ya panjang kali lebar. Nah, bisa rekan-rekan. Jadi ini hanya formatnya yang akan menentukan. Nah, tidak masalah rekan-rekan. Kita selama bisa dieksekusi karena sel ini pada defaultnya adalah angka. Ya. Nah, kemudian ini luas. Karena ini luas, uh, tapi yang diminta adalah di sini pengukuran pasang botol bukan luas tapi keliling. Nah, di sini tidak ada keliling ya. Maka uh, kalau kita mau tambah keliling silakan. Tapi kalau kita mau eksekusi tadi keliling, berarti tadi mau dirumuskan di sini bisa atau ngambil dari sana 2 kali uh, panjang ditambah lebar. Ya. Kemudian tadi ada pengurangan pintunya 5. Jadi 85 meter. Nah ini. Nah, kemudian membersihkan lapangan atau perataan itu bisa tadi alat berat atau manual. Nah, apa pentingnya nama-nama ini? Nama-nama ini adalah sama persis dengan nama yang ada di analisa harga satuan, jadi harus sama itu ya. Jadi pengukuran dan boplang misalkan itu membersihkan lapangan perataan itu sama sehingga nanti memang ini akan ngeling ya namanya. Nah, memberikan lapangan berarti kaitan dan luas. Nah, ini kebetulan ukuran sama, jadi kita tinggal ngambil dari atas. Nah, kita mau format seperti ini atau mau sama, kita diklik, ya, ini akan sama agak geser. Nah, luas tentunya tadi tinggal panjang kali lebar ya, kali lebar. Nah, sehingga akan yang kita gunakan adalah nilai luasan ini. Oke, ini di pekerjaan persiapan. Oke. Mungkin rekan-rekan saat ini ada hal yang harus dilakukan oleh semua konstruksi kalau di pekerjaan pemerintah, yaitu tadi SMK 3. Itu ya. Ini tergantung nanti pekerjaan ini ada tidak di RAP yang diberikan oleh owner gitu ya.
SMRT penting untuk beri APD, helm, sepatu, rompi, kemudian jika ada kecelakaan atau perizinan dan sebagainya, bagaimana dalam perkuliahan SMK 3. Ya. Karena sekarang undang-undangnya itu wajib ya, semua pekerjaan. Jadi akan menyangkut mengenai keselamatan pekerja, keselamatan bangunan, keselamatan pengguna, lingkungan gitu ya. Akan ada pengujian-pengujiannya. Nah, kalau SMK 3 satuannya biasanya karena bisa lamsam tergantung uraiannya. Misalkan ada juga yang misalkan APD disesuaikan nanti jumlah orangnya berapa, 200 ya. Ini asumsi saja itu adalah lamsam total, jadi isinya adalah satu. Maka di sini isinya akan satu, ini adalah LS satuannya, lamsam. Ya, misal seperti. Nah, rekan-rekan, pada pekerjaan galian di sini ya, galian kita gambar seperti ini. Galian ya, galian tanah fondasi kita menggali bentuknya trapesium ya. Jadi ukuran panjang bawah berapa, lebar atas berapa. Misalkan di sini ukuran panjang adalah kaitan dengan fondasi keseluruhan dari ini apa keliling bangunan. Maka panjangnya ini diambil dari tadi kelilingnya adalah ini. Kemudian lebarnya eh, adalah rata-rata dari atas dan bawah. Jadi diambil dari sama dengan mestinya setengah dari rata-rata. Lebar bawah adalah di sini adalah 100 meter. Kemudian lebar bawah atasnya 100, lebar bawahnya adalah 80, 0,8. Seperti itu. Maka rata-rata. Nah, kenapa nggak mau rekan-rekan lihat di sini? Karena belum ada ya ini tanda pengalinya 6,9. Tingginya berapa ini tinggi galian di sini? Di sini digunakan 0,85. Nah, jadi volume ini nanti panjang lebar kali tinggi, ya, ya gitu. Atau kalau kita hitung luasan di sini adalah jadi uh, ini Pak lebar kali tinggi kali panjang ya. Jadi akan sebenarnya volume. Jadi panjang kali tinggi, kemudian sepanjang kelilingnya. Jadi kurang ini. Nah, kurang. Nah, ini adalah galian. Nah, kalau kembali adalah karena nanti setelah dikasih pasangan, kemudian akan diuruk kembali. Jadi sebenarnya nilai ini sama, tinggal dikurangi. Kurangannya dari mana? Kita menghitung nanti dulu kita menghitung sebenarnya fondasinya. Nah, jadi kita tadi akan mengisi ini adalah sebagai bahan yang tadi saya input, ya nilai yang lain yang ikuti. Ini adalah input, ya. Kemudian ini sudah otomatis keliling. Ini kita input, ya. Nah, maksudnya yang kuning ini akan kita menjadi input, sedangkan yang lainnya akan menjadi rumus yang tinggal otomatis. Contohnya tadi ini sudah sama dengan di atasnya. Ya. Ini ada sama dengan di atasnya. Ini sudah ngeling dengan di sini. Nah, kemudian ini dibiarkan. Nah, uruk dan bawah fondasi. Nah, uruk bawah fondasi. Ini kita uruk bawah ini adalah tebalnya 5 cm. Ya. Nah, 5 cm dengan panjangnya. Nah, ini 5 cm bagi masukkan kita tulis 0,5 ya. Karena sepanjang dalam meter. Kemudian lebarnya ini tadi di bawah 80, 0,80. Ya, 80 ya. Ini 80. Oh, 85. Oke, saya tulis 80, 0,8. Nah, berarti ini bisa saja kita ngambil pada bagian komponen. Oh, ini 85 tinggi, keliru.
0,85 biarin. Ini memang 0,80 kita mengisi awal, kemudian keliling itu ya, urukan bahwa fondasi itu kan setinggi ini ya, jadi bawah 5 kali lebar, kemudian panjangnya sama dengan yang ini, 85. Nah, sehingga volumenya sama dengan cara mengalinya ini. Ya, oke, ketemu. Oke, kemudian karena untuk menghitung kembali ini adalah luasan galian dikurangi pasangan, kita menghitung pelupasan fondasi. Nah, pasangan lantai dan fondasi. Jadi, oke, kita di sini ada lantai kerja, panjangnya udah ngikuti di sini. Nah, kemudian lantai kerja. Nah, lantai kerja itu di mana ya? Lantai kerja bisa di atasnya, ini di atasnya pasir urut ya. Jadi ukurannya sama dengan ini lebar. Kemudian tebalnya opsional ya. Bisa 5, bisa 7 ya. Anggapan aja misalkan kita 7 ya, 7 cm ya. Maka luas ini sudah kurang. Kemudian pasang batu kali. Bentuknya ada trapesium, hitungannya adalah tingginya berapa? Ini adalah 70 cm, tulis 0,7. Nah, kemudian ini bagian bawahnya 60, bagian atasnya adalah 30. Nah, maka kita sama dengan 0,5 atau bisa separuhnya kali. Nah, bagian atasnya adalah 0,30, bagian bawahnya adalah 0,60. Nah, 8 panjangnya sama. Jadi karena sekian. Nah, dari sini maka tadi bahwa rumus di sini adalah sama dengan nilainya ya. Atau ini kita tulis dulu di sini rumusnya ya. Jadi di sini rumusnya adalah volumenya nilai galian dikurangi lantai kerja dikurangi pasangan batu kali. Ya, ada lagi tadi dikurangi pasir urut di sini. Baik, luasnya minus, ya minus karena tadi mengurangi. Nah, sementara nilai ini tadi harusnya luas ini ya 65. Oh, ini ada yang kita cek dulu apa yang minus ya, atau ini satunya sudah benar. Oke, nah harus kita cross check ya karena tadi terjadi Excel kalau kita merasa mantap langsung tidak memperhatikan, tapi di sini minus. Nah, padahal secara logika tidak minus ya. Nah, kita cek kembali ya tadi. Nah, di sini kalian sudah oke ya ukurannya, kemudian pada saat ini tinggi pasangan ini 7, sementara di sini sudah terkurangi tingginya lantai kerja, sehingga ini 7 ini di sini tidak sampai 7, artinya ukuran lebarnya di sini tidak sampai 8 yang di sini. Nah, ini. Artinya pada saat posisi hanya ketinggian 7 kan melebihi ya. Melebihi. Sehingga posisinya oh ini keliru. Ada yang nah itu. Oke, ini sudah. Ya. Jadi ada sesuatu something wrong ya tadi. Oke, jadi sudah volumenya sudah kelihatan. Nah, lalu untuk pekerjaan pasangan rasram misalkan. Rasram adalah ini. Ini hanya setinggi
Terserah sebenarnya rekan-rekan. Ini hanya 30-40, tapi yang bagus itu 1 meter ya. Jadi lebih 1 meter ya. Karena bahwa rambatan ini apa kelembapan itu bisa sampai 1 meter. Apalagi nanti kalau ada di bacaan untuk kamar mandi dan sebagainya. Ini akan lebih bagus kalau ini 1 meter. Tetapi kalau kita ini hanya berbasis pada gambar gitu ya, maka ini tingginya 0,30 ya. Kemudian, nah pasang batu kali itu satuannya adalah meter persegi karena asumsi sudah lebarnya 15. Jadi kita tinggal menghitung tinggi kali panjangnya. Panjangnya tentunya akan sama dengan ini. Ya gitu. Nah, apakah benar panjang sama dengan ini? Sebenarnya mestinya tidak. Karena apa? Akan dikurangi kolom. Ya gitu. Sekarang bagaimana menghitung kolomnya kan gitu. Nah, maka ada cara rekan-rekan ini uh, sebenarnya kita nah ini awalnya keseluruhan ini panjang, nah, tapi sebenarnya di sini ada kolom yang berkurang ya rekan-rekan. Jadi berkurang itu ada kolom. Kalau setiap 3 meter ada kolom, maka logikanya berapa jumlah kolomnya ada gitu. Misalkan ini jumlah kolom dari 85 ya. 85 dibagi ya tiap 3 meter. Nah, 28,3 nah, kita bulatkan. Untuk membulatkan ya kita bisa round ya. Round ya. Pakai round, roundnya kita bulatkan menjadi 0 gitu ya. Jadi 28 ya. Kita bisa angkat 8 gitu ya. 8 ya. Kita ya boleh mau tambah ya tadi mau maju 2 yang dapat. Ini akhirnya bulat 28, jumlah 8. Nah, ukuran kolom itu kan 15 ya. Jadi 0,15. Tingginya sama 0, jadi artinya kalau kita di sini ada 0,15 lebar. Kemudian tinggi jadi 0,30. Nah, kalau begitu berarti ya kalau ini luas ini sudah dan nah luas di sini berarti tinggal ini sangat lebar ya, kali jumlahnya nanti kali 30 kali 30. Nah, itu adalah pengurangan lebar rastram. Nah, sehingga pengaliannya di sini nanti adalah bukan jumlah tapi dikurangi. Jadi kalau ini kita anggap sebagai minus, bisa ya, lebar ini minus akan otomatis gitu, akan terkurangi. Nah, itu trust ya. Oke, rekan-rekan, mungkin rekan-rekan bisa teruskan ya sendiri di sini dari caranya. Silakan ini rincian-rincian ini hanya untuk tadi menjumlah tadi angka ini tidak kenapa tidak menjadi keharusan, rekan-rekan bisa dengan cara sendiri-sendiri gitu ya. Jadi pekerjaannya bagaimana diteruskan. Tadi ini ada serasram, pasan patukan tinggal nanti di atasnya sama ini tingginya. Jadi kalau
tadi panjangnya tentunya sama dan 85 ya. Kemudian tingginya berarti tadi dari ukuran yang tinggi sama dengan berapa tadi tinggi yang gambar diagram ini. Nah, 1,9 itu ya. Nah, karena diameternya rekan-rekan, jadi nggak bisa. Oke, kita tulis bolehlah 1,9, tapi dikurangi tadi rekan-rekan ini terserah meter 0,3, kemudian nanti dikurangi ada ini ring bal dan slope, ini as-as, jadi kurangi 2 kali ya 0,15. Nah, ini supaya bisa masuk nanti kasih sama dengan. Nah, jadi tingginya ini 1,3. Nah, kemudian ada tadi pengurangan yang hampir sama. Jadi volumenya adalah 0,15 ya, min 0,15. Kemudian tadi tinggi nggak ada, jadi hanya tingginya sama. Maksudnya kalau di sini kolomnya kan kita itu tingginya sama kan seperti sama, sehingga kita bisa di atau nah, seperti ini. Nah, kok 0? Nah, kita coba sama dengan ini kali ini kali jumlah kolom praktisnya akan sama dengan tadi yang ada di 28 nilainya ini. Sehingga ini tentunya sama dengan nilai ini dikurangi ini. Nah, gitu rekan-rekan. Nah, terusnya pekerjaan prasram, kalau itu nanti berdasarkan dari punya. Jadi hal-hal yang sifatnya bisa baru bisa kita klik di sini ya kan gitu. Nah, ini juga baru. Jadi artinya kita perhatiannya pada angka mana yang menjadi untuk variabel yang perlu kita hitung. Nah, rekan-rekan, ini silakan teruskan sendiri ya, itu belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke upah. Rekan-rekan, kita sama dengan yang tadi caranya, kita mendeskripsikan itu ya, kemudian nanti akan otomatis. Nah, rekan-rekan supaya nanti kerja efektif. Nah, kemudian rekan-rekan dalam SNI yang terbaru 2022 itu ya, ini rekan-rekan tukang itu diberi kode ya. Jadi ada pekerja, tukang, sampai pada mandor ini adalah L ya. L01 sampai 04 itu ya. Kemudian atau ini hari, satu hari itu hari orang kerja adalah 8 jam ya. Gitu dari misalnya dari jam 8 sampai jam 4. Nah, harga satuannya ini tentunya rekan-rekan bisa sesuaikan dengan tahun dan tadi lokasinya ya. Nah, ada dua cara, bisa berdasarkan dari survei ya, atau standar harga kota atau kabupaten. Harga kota kabupaten itu adalah biasanya nilai maksimum, tetapi tetap diimbangi dengan hasil survei 3 lokasi, 3 tempat, 3 vendor, 3 vendor harganya berapa. Ya. Oke rekan-rekan, jadi kemudian nanti ada profit, nanti ini maksimum 10% tergantung, jadi ini ada kepentingan nanti dianalisa. Nah, bahan juga begitu, ya rekan-rekan, nanti bahan ini, harga ini berdasarkan dari survei dan standar harga bangunan kabupaten kota masing-masing. Nah, rekan-rekan, nama ini ditulis sebaiknya sama semua, ya. Sama artinya sama nanti terhubung dengan analisa harganya, ya. Ya. Kita jadwal nanti aja, jadi kita masuk ke nanti dianalisa. Nah, dalam analisa ini
Nanti rekan-rekan akan terkait dengan harga satuan, kemudian nah bagaimana menyusun ini nanti akan kami jelaskan. Nah jadwal ini memang jadwal tadi eh, kita eh, mengambil volume ini dari tadi yang kita tulis tadi. Jadi ini kita ngelingkan tadi, ya, lingkan ya. Kita, eh, ada dari analisa, kemudian ada tambahan tadi SMK 3, kita di sini masuk, kemudian kalau kita masukkan ada, nah kemudian ini kita masukkan sudah otomatis. Ya, itu jadi ini diambil dari ini sama dengan di volume tadi. Nah, ini tadi supaya sama namanya gitu sampai ke bawah sama. Nah, kalau ada yang tidak perlu kita del aja gitu. Nah, rekan-rekan, volumenya ini sudah oke ya. Kemudian, nah, bagaimana hitung bobot? Nah, dalam pekerjaan sipil itu bobot uh, uh, atau perimbangan dari itu diambil dari biaya. Nah, di dalam biaya itu ada uh, komponen jadi barang dan orang ya. Barang orang itu akan menjadikan suatu kegiatan itu berat. Jadi kalau orangnya saja uh, tergantung pada kegiatan apa itu ya. Kayak misalnya pembersihan tadi ya dihitung pada orang, tapi teknologinya bisa aja nanti digantikan dengan alat berat. Nah, harga satuan ini nggak tahu kenapa, karena ini uh, posisi alamat filenya salah ya. Ya, ini anggap aja di sini sudah oke ya. Jadi misalkan uh, ini tuh ada tulis 1 meter panjang pekerjaan pengukuran boplang ini terdiri dari tenaga, bahan, ya, kemudian ada jumlah dan peralatan berapa, ada overheadnya, kemudian ada kerja. Nah, tenaga ini ada pekerja, tukang kayu, dan sebagainya. Ini sudah ditentukan di dalam aturannya. Nah, kemudian jumlah koefisien ini menentukan bahwa untuk mengerjakan 1 meter panjang, ini bukan satu pekerja. Kemudian 0,1 kerja, 0,1 tukang, 0,01 kepala tukang, dan 0,005 mandor. Nah, harga satuannya kan tadi melihat. Nah, nanti rekan-rekan akan kita bahas mengenai bagaimana efektivitasnya. Jangan sampai ini pakainya ngeling 80 akan sama dengan upah di sini 80. Nanti akan kalau copy paste bisa akan berubah. Jadi kita pakainya gunakan dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP di sini sebagaimana pelajaran biasanya akan terkait dengan nama pekerja, kemudian nanti kita gunakan referensinya mana ini upah, upah berarti. Jadi caranya begini, sama dengan VLOOKUP ini, klik, kemudian kita gunakan referensi akan digunakan ini apa pekerja. Bisa pekerja, bisa L01, bisa. Kemudian tanda batasnya titik koma karena ini versi Indonesia. Kemudian tabel arraynya berarti diupah. Karena ini ada kaitan dengan pekerja dan waktu, kita klik sampai ke. Nah, karena ini nanti akan di copy paste. Nah, kita kunci ya. Kunci sel ini dengan FN4. Klik ya gitu. Kemudian di sini ditaruh di tengahnya FN4. Nah, sehingga ini nanti alokasi tidak berubah. Kemudian batasnya kolom keberapa? Kita gunakan ini harga ini adalah masuk di kolom berapa. Jadi mulainya dari sini nilai D ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan D ini ya. D 1, 2, 3 ini biar enggak kelihatan gitu. Jadi oke dari ini dari D ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti angka ke-8. Nah, itu 8. Nah,
Oh, sorry tadi. Saya tadi saya ulangi lagi. Ini ya, kita ubah ini dari pekerja ini, posisi ini dari D sampai K itu kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 8 juga. Sehingga kita nulis dianalisa adalah sama dengan, kita ulangi lagi, sama dengan VLOOKUP, ya. Uh, Nilai yang kita arahkan adalah kerja, kemudian tabel arraynya di ini subblok, ya. Kemudian kita ini contoh saja ya. Nanti kalau tidak dikunci akan berubah. Kemudian kita arahkan pada kolom berapa? Tadi kolom ke-8. Ya. Kemudian jika salah tulis ada 0. Nah, atau fal atau true. Ya. Nah, itu sudah 8. Saya seolah-olah ini tak copy paste saja. Nah, apakah benar kemudian yang di sini uh, yang di sini oke. Sekarang seandainya saya copy ya, kemudian paste di sini. Nah, akan tidak bisa padahal salah satu tenaga karena kebebasan dia akan mengarahkan ke sel yang lain. Pada saat kita sel di sini, maka upaya di sini akan berubah posisinya. Sehingga perlu kita kunci di awal, itu ya. Alamat di sini kita kunci dengan FN4 dan di sini 4. Nah, sehingga pada saat kita kunci, ini tidak akan berubah. Sehingga kalau kita copy paste ke sini, nah ini tidak akan berubah. Ini jika copy, ini tidak akan berubah. Nah, begitu rekan-rekan. Nah, seterusnya. Nah, kode juga bisa kita buat tadi. Sama caranya, kita tinggal copy paste, ya. Copy, paste, otomatis begitu. Jadi begitu mandor L4. Nah, itu sehingga kalau di sini sudah ada angkanya, gitu ya. Sorry. Nah, SMK 3 harusnya ada rinciannya, tapi sering kadang rekan-rekan ini karena di rincian di sana tidak ada, kemudian langsung ditulis di sini, katakanlah 1 juta misalkan gitu ya, kilo. Nah, ini sering kadang memang dasarnya apa? Kemudian manakala ada perubahan, sering kadang bisa uh, mengakibatkan terjadinya error gitu. Ini harusnya ada juga di analisanya. Nah, saya mengasumsikan ini tadi sudah begitu, rekan-rekan ngambil ya. Jadi uh, rekan-rekan untuk menghitung uh, harga, jumlah harga adalah nanti volume kali uh, ini harga satuan gitu ya. Nah, oke. Nah, terkait dengan uh, belajar untuk kayak ini menghitung membuat gambar kurva S ya. Ini rekan-rekan nanti diteruskan ya. Uh, Memang di sana belum selesai semua ini kan uh, akan ngeling ya. Jadwal di sini angka ini akan ngeling dari uh, ini setiap harga-harga ini ya. Manakala belum, jadi ini perlu nanti naik ya. Nah, masih banyak yang tadi ya. Jadi rekan-rekan perlu tadi copy paste itu ya, yang gitu. Jadi paste ya, nah paste dan sebagainya. Ini nanti kata ini paste. Nah, nah begitu. Ya, ini akan uh, copy paste, tidak akan geser ya karena dengan VLOOKUP gitu.
rekan-rekan. Nah, satu, ya. Kemudian ini juga satu, ya. Nah, sama dengan biaya juga sama ya. Jadi nanti kita coba tentukan nanti biaya. Oke, ini. Jadi dalam kerjaan konstruksi bangunan itu memang elemennya banyak, namanya banyak. Berbeda dengan untuk jalan ya, atau untuk mungkin saluran air yang cuma cross section sama, hanya panjang yang berbeda ya. Tapi di sini kerjaan banyak. Nah, ini misalkan saya tadi perubahannya di ini. Nah, hal yang sama, misalkan saya belajar lah ini masalah besi. Pajak kita belum tahu nih harganya. Nah, gitu. Atau ada kesalahan. Bisa jadi rekan-rekan di lapangan kadang nakal ya, misalkan ya. Tulis saja besi polos, kita tulis 16.000 per kilonya. Misalkan di Rodu. Di Rodu. Nah, 16.000. Nah, banyak. Misalnya begini. Memang nggak kelihatan, tapi nanti akan dicermati oleh kerja bahwa 16 ternyata tempat lain kok ada yang tidak di sini per kilonya cuma 8 misalkan. Nah, sehingga untuk antisipasi kita pakainya VLOOKUP tadi sama dengan VLOOKUP dan VLOOKUP ya, ambil besi polos ya. Ya. Kemudian tabelernya ada di bahan, kita di bahan di sini dari blok di sini sampai ke bawah dan seterusnya ya. Nah, bahan baru ya tadi. Nah, ini pakai bahan. Oke, kemudian kolomnya dari D sampai ke C. Itu aja. Di satu ya. Nah, ini kan kalau ini di merge kita anggap satu. Ya. Kira berapa? Coba. D ya. Satu ya. Dua. Satu. Ya. Satu. Dua. Tiga. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Jadi ini uh, masuk di 7, kolom ke-7. Nah, kolom ke-7, 3, 0, gitu misal. Nah, akan sama. Ya, jadi 8. Kita cek nanti. Jadi kalau kita nanti hanya ngerubah di sini, wah ini sudah nggak relevan ini harganya. 11 sekarang harganya misalnya 200.000 misalkan ya. Pasir udara sekarang ya per kubiknya udah 150 misalnya. Kemudian pasir pasang Progo per kubiknya udah 230 euro misalkan. Kerikil sudah per kubiknya 260 misalkan. Ya. Kemudian bata merah per buahnya per bijinya udah 800 misalkan. Semen Portland pakainya per kilo. Nah, kalau per kilo sekarang bisa hitung bisa di caranya. Oh, sekarang satu saknya 5.500 misalkan, 55 dibagi itu isinya 40 kilo dibagi 40. Oh berarti satu mati. Kayu tadi misalkan kayu masih tetap masih tetap misalkan gitu. Nah kemudian air pakainya dasarnya per liter 50 perak kan cat tembok misalkan nanti tinggal per kilonya berapa, nah jumlah kan gitu. Nah, sehingga rekan-rekan besi, nah rekan-rekan besi polos, nah kita besi polos ini sekarang kalau di aturan SNI kalau pekerjaan proyek itu nggak boleh pakai polos ya. Polos itu
hanya untuk spek. Jadi semua harus pakainya spiral atau ulir itu ya. Nah, ini misalkan 9.500 ya. Oke, misalkan gitu naik. Nah, maka nanti yang tadi yang ada di analisa kan merupakan di 9.500. Nah, sekarang kan dicek apakah masih ada error-error. Ini angkanya sudah tadi dijadwal ini ya. Nah, saya apaikan dulu membuat tabel ini. Ya. Nah, ini masih kelihatan kita lebarin. Nah, itu. Nah, ini sehingga harga sudah masuk semua. Kita jumlahnya ada harga uh, ini ya, harga totalnya. Jadi ini total ya, harga total. Nah, dari total ini kita akan membuat bobotnya. Jadi bobot ini dasar dari rupiah. Bobot itu akan, ini saya bagikan dulu. Nah, bobot itu akan sama dengan dari nilai harga ini, nilai harga masing-masing terhadap totalnya. Totalnya. Nah, totalnya. Nah, jadi sama dengan nilai ini dibagi dengan total nilainya 0,9. Untuk hitung itu nanti bisa kita copy paste ke bawah, tapi pembagiannya karena tetap kita kunci dulu dengan FN4. FN4, sorry. Nah, itu FN4 ya. Nah, ini FN4 ya. Nah, ini rekan-rekan saja formatnya sama ya. Nah, hati-hati ada jumlah yang di bawah. Saya biasanya kalau jumlah seperti ini agak riskan. Jadi saya lebih suka jumlah ini ditaruh di atas. Ditaruh di atas. Jadi dari sini misalkan saya pakai sum jumlah ini dari bawah ke atas. Sehingga nanti tidak akan, nah ini jumlah dari bawah ke atas. Sehingga tidak akan mengganggu posisi ini. Jadi begitu kita ambil udah kelihatan satu baris ini. Lebih berarti begitu. Nah, itu misalkan ini mau dihapus, ini nggak masalah. Masih jumlah ini mau dihapus, nggak masalah. Nah, misalkan ya, gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Ini, nah, itu ya. Ini jumlahkan. Jadi bagian yang ini bisa kita hapus. Ya, itu ya. Nah, tadi sehingga rekan-rekan kenapa ini kembali error? Karena tadi jumlahnya ini mau jumlah ini boleh, ya, ini tambah ini tambah ini, jadi posisi yang biru akan lebih mudah ya terlihat. Oke, nah dilebarin supaya kelihatan. Nah, maka kita cek coba perbandingannya. Oke, ini dibagi 0,7. Kenapa 00? Mungkin masih kecil, coba ditambahkan nolnya. Masih belum kelihatan. Ini formatnya biar sama. Oh, ini ada ini detail. Nah, ini akan berubah. Barangkali ada yang menjumlahkan begitu. Jadi, kita cek jumlahnya oke. Khawatirnya ada duplikasi jumlah. Nah, oke. Oke ya. Jadi angka ini merupakan penjumlahan oke, dan kemudian angka ini akan sama dengan ini dibagi nilai ini ya. Kemudian yang tadinya dikunci FN4, dan coba kita tarik ke bawah akan nama. Nah, ini kayaknya ada
Talentum kita coba. Nah itu. Nah kenapa 00 ini karena kecil sekali ya. Jadi mungkin kalau kita lihat di perbesarnya, nah itu bisa jadi abaikan. Nah gitu ya. Nah oke, kita pakai 3 digit saja. Kita copy aja. Copy, paste. Ya kita sini copy paste. Nah kita copy paste. Kita copy paste. Kalau kita mau melihat rekap bobot secara keseluruhan bisa saja. Ini juga kita copy back ke sana. Nah, maka total dari kegiatan persiapan itu bobotnya sekian. Ini juga bisa kita copy sana. Nah, kemudian ini juga bisa kita copy sana. Nah, misalnya seperti formatnya, kalau kita mau bisa kita format ngikuti kembali seperti ini. Nah, seterusnya begitu, rekan-rekan. Nah, kembali pada elemen ini. Kemudian rekan-rekan, sebenarnya pembuatan pembuatan time schedule itu harus orang pengalaman di lapangan. Karena apa? Ini akan menghitung jumlah hari, kira-kira persiapan berapa hari atau berapa minggu kan gitu ya. Hitungannya biasanya pakai minggu gitu ya. Misalnya pada ukuran 2 minggu, oh lama banget ya. Biasanya di awal itu pekerjaan itu banyak administrasi jadi lama. Membersihkan lapangan misalnya 1 minggu. Kemudian sama 3 itu selamanya setiap pelaksanaan itu terus. Misalkan kita data jadi ini direncanakan 12 minggu, 12 misalkan. Nah, kemudian galian tanah dan sebagainya. Ini andai kata seperti itu. Nah, kalau sudah tahu perkiraan harga ini, ya, nah biasanya yang paling lama ada apa? Ya beton karena kaitan dengan umur ya. Misalnya di sini ada mana? Oh, ini paling enggak bisa masing-masing bisa 4 bulan, bisa 4 bulan, 4 minggu ya. Nah, kerjaan bisa misalkan tadi bisa 4 minggu. Nah, kalau sudah tahu uh, waktunya, durasi, tinggal ini juga pengalaman. Mana pekerjaan yang mendahului, yang bersamaan, dan berikutnya. Tentu dari pekerjaan ini yang di awal adalah pekerjaan ini pekerjaan minggu pertama adalah pengukuran. Nah, maka caranya tinggal karena di plotting 2 minggu, ini awalnya kita rekan-rekan awalnya begini, misal agar kita ini awalnya putih misalnya. Nah, kenapa ini dihapus putih nggak bisa? Karena ini kita gunakan pakai rumus condition di sini. Condition yang mana kita pakainya angka ya. Angka di sini jika ada nilainya lebih dari 0 itu ya. Lebih dari 0. Jika lebih dari 0, nah ya, gitu ya. Maka minta di sini tulisannya dan bloknya apa. Di sini like, red, fill ya. Jadi merah muda ini bloknya, kemudian tulisan dark red. Saya bisa aja ini custom ya, misalkan. Jadi fillnya di sini bukan merah, tapi pakai biru misalkan. Kemudian fontnya pakainya uh, pakai warna hitam misalkan. Ini di sini. Jadi fillnya tadi uh, di sini tidak paten, nggak usah paten ya. Mau paten juga bisa ini misalkan warna biru ya tadi. Ya. Oke, terus nanti fontnya kita gunakan warnanya apa? Hitam misalkan. Kita coba klik. Nah, ini gitu. Oke ya. Nah, ini bisa kita gunakan copy semuanya. Upload juga bisa ke sini. Ya, misalkan paste. Jangan paste.
keliru. Kita nulisnya adalah pakainya ini, formatnya sapu. Nah, ini. Nah, belum bisa. Nah, itu bisa ya. Bisa. Nah, ini kalau kita mau mengingatkan format itu. Nah, kalau mau membalikan ya nanti di uh, kondisinya dihapus ya, tidak ada. Ya. Nah ini, sehingga manakala kita ini dua, kemudian membersihkan lapangan, nanti kemudian SMA 3 ini semuanya, berarti kita ada nilai nilai ini, nilainya kecil bobotnya, ya, tapi selama 12. Gitu. Nah, maka nilainya tetap ada. Nah, untuk selanjutnya, karena penuh kita bisa sama dengan depannya, kita bagi. Terus nyari sana. Misalnya seperti itu rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa mencoba ini membuat tadi. Nah, sekarang rekan-rekan kita mau mencoba membuat grafik time schedule. Nah, prinsipnya time schedule adalah grafik. Ya. Grafik itu menghubungkan antara X dan Y. Di sini X-nya apa? X-nya adalah waktu. Ya. Waktu, durasi. Ya. Jadi durasi. Jadi kalau kita arahkan itu waktunya terkait dengan durasi itu ini. Jadi posisi di atas, tapi bisa juga ini ya, kita taruh di bawah. Ini adalah durasi. Ya. Jadi kaitan dengan durasi. Ya. Durasi atau waktu. Nah, ini kaitan dengan durasi waktu. Nah, kemudian kaitan dengan ke atas apa? Jadi kalau X dan Y ini adalah progres bobot ya, kan gitu. Nah, jadi kalau kita kaitan dengan uh, atasnya adalah bobot, nah kita pesan ini adalah progres. Nah, apa bedanya progres dan bobot? Bobot itu masih masing-masing, tapi kalau progres itu adalah kumulasinya. Nah, posisi X dan Y dalam hal ini saya alihkan posisinya ini. Posisi 0 tetap di sini, di sini ya. Jadi kalau kita ambil jadi garis adalah ini nanti start garis X-nya, ya. Jadi atas merah ini gitu ya. Kemudian Y-nya adalah ke sana. Jadi ini adalah nilai X-nya ke sana. Kita tarik juga. Nah, jadi merah saya tebalin. Ya, kan kelihatan. Nah, kemudian yang X ini juga saya tebalin dan kelihatan. Nah, tapi X-nya, progresnya saya arahkan ke sana. Nah, di mana di sini udah ada kasih tulisan oleh 0, 25, 50, karena terakhir ini 100 nanti ya. Nah, nah kemudian durasinya kita ke sana, tapi angkanya diambil dari atas di sini. Nah, dari atas di sini. Di sama aja kan gitu durasi. Karena dibawa untuk nulisan kumulatifnya ya. Jadi kumulatif ini sebenarnya adalah pengejalan dari yang ke atas gitu ya. Dan waktu itu tetap ya. Nah, itu. Nah, kita akan menahan dari ini adalah titik nol ya. Jadi uh, jadi penggunaannya di sini ini titik nol ya. Nol nol ya. Nol titik nol. Jadi startnya begitu. Nah, ini titik nol nol di sini. Kemudian uh, titik 100 100-nya 100 jadi kaitan dengan waktu 100-nya nanti akan kita tuliskan di sini 100 ya, 100 artinya keseluruhan. Jadi bagaimana kita membuat kurva S-nya
Nah, maka caranya kita klik ya, ini pakai pakai scatter yang smooth. Nah, ini gitu ya. Klik ya. Nah, di sini adalah minta kaitan dengan select data. Select datanya mana itu ya. Nah, tanda X dan Y-nya mana ya. Nah, di sini harus bisa kita kosongin ya. Nama series X-nya mana? X-nya adalah yang waktu 1 minggu, 2 minggu. Nah, karena di sini pakainya minggu, kita perlu di sini pakai tulisan uh, isi dulu. Ya, jadi di sini kita teliti waktunya. Ya, karena di sini pakai minggu. Berbeda kalau di sini langsung atasnya langsung angka 1, 2 gitu. Tapi ini atasnya dalam mingguan. Ya, dan begitu. Misal begitu, maka dapat kita langsung isikan uh, select data, kita tambah X-nya adalah ini. Ya. Nah, kalau akan lebih bagus lagi ini tadi, kenapa yang saya hide itu tadi tujuannya adalah mengenalkan dulu. Bentar, jadi hapus dulu. Ada nilai di sini adalah 0, tetap 0. Nah, sehingga kita select data, add X-nya ini diambil dari di sini 0 sampai 12. Ya. Kemudian Y-nya diambil dari mana? Y-nya diambil dari ini progres kumulatifnya ini. Ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, di sini sebenarnya ada 0, mulai dari 0. Sampai harusnya 100. Nah, gitu. Nah, ya jadi di sini ada uh, cara begitu rekan-rekan. Jadi uh, ini kenapa kelihatan gini karena kurang lebar ya. Nah, jadi caranya saya ulangi lagi. Klik kanan, klik data, kemudian tambah X-nya kita ambil dari posisi X di sini ya, kemudian Y-nya kita ambil dari sama dengan ini relatif ya. Nah, itu. Nah, oke. Klik. Nah, grafiknya sudah kelihatan rekan-rekan seperti ini. Oke. Nah, kita nanti akan masukkan posisi ini di sana. Jadi akan menjadi grafik seperti ini. Tapi bagaimana di dalamnya itu akan kelihatan. Maka caranya kita hilangkan ya. Kita transparan dasarnya. Kita klik di luar di sini, klik ya. Nah, kita ini ya. Ini kita masuk di klik kanan. Nah, klik karena ada di sini format area. Format area klik filenya bagaimana? Kita download ini kita no. No ya, jadi udah kelihatan. Oke. Nah, dari sini supaya kita tidak terganggu, kita bisa bekerja di luar di sini. Kita hilangkan semua, tinggal kelihatan garisnya. Nah, jadi pertama kita hilangkan tulisan teksnya ini, ya. Kemudian kita tarik maksimalkan aja. Terus ini maksimalkan, itu ya, maksimalkan. Nah tulisan ini yang ini kita hapus, kemudian yang dari sini juga kita hapus, dari sini kita hapus. Nah ini kemudian kita plotting di sini. Nah kita plotting. Nah ini uh, kita arahkan sampai pada tadi. Nah, arahnya maunya 100 begitu. Nah, nah kira-kira begitu rekan-rekan. Nah, rekan-rekan juga bisa menunjukkan angka di sini, nodalnya kalau mau diganti ada tambahan add label, ada angkanya di sana ya. Nah, sehingga rekan-rekan ini tujuannya apa? Untuk
merencana atau mengendalikan juga di lapangan. Pada saat proyek mencapai 5 katakanlah 5 minggu, maka progresnya sampai di mana kita bisa arahkan di sini ya. Jadi kalau 5 ini di akhir itu dapat berapa? Oh 0,44%, gitu baru sampai sana. Misal seperti itu. Nah itu progresnya. Jadi ini kalau ditarik ke sana, anjatnya 0,4. Sehingga penulisan yang persentase ini disesuaikan dari 0, 60, 100, kemudian setengahnya 50 dan nah, itu. Nah, kira-kira pertemuan sampai di sini dulu. Saya membuat kurva S dari RAB dan pemahaman grafik dan juga tadi optimalisasi kita menggunakan fungsi-fungsi Excel. Nah, nanti akan kita teruskan lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya. Saya akhiri. Terima kasih. Bila hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe. Terima kasih.